peringatkan Presiden untuk tidak ikut campur di Formula E. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Memang benar, Gubernur DKI Jakarta sudah ajukan waktu untuk menghadap Presiden dengan mengajak serta CEO Formula E. Namun, sebaiknya Pemprov DKI dan panitia penyelenggara memprioritaskan dulu untuk menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi. Ya, nanti kita suggest ke Presiden kira-kira mana yang beliau sarankan. Dengan studi yang nanti Alberto akan susun sedemikian rupa. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Sosok Ferdinand Hutahian kerap menjadi sorotan publik saat berurusan dengan pemerintahan. Melansir dari Pikiran Rakyat, kali ini Ferdinand Hutahian menjadi perhatian kembali lantaran memperingatkan Presiden Joko Widodo. Peringatan tersebut diberikan oleh Ferdinand Hutahian terkait dengan Formula E yang disebutnya terindikasi adanya korupsi. Bahkan, Ferdinand Hutahian mengingatkan Jokowi untuk berhati-hati dalam langkah. Dikutip dari Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com, dari sosial media Twitter @ferdinandhayan3 yang dibagikan pada 25 November 2021. Ferdinand Hutahian mencuitkan sebuah tulisan mengenai kekhawatirannya terhadap Presiden Jokowi. Ia berharap agar Pak Jokowi tidak terjebak dalam keruwetan Formula E ini yang diduga terindikasi tindak pidana korupsi. Kekhawatiran Ferdinand Hutahian terkait Presiden Jokowi yang takut untuk dijadikan sebuah tameng agar perkara korupsi tersebut tak tercium. Ferdinand Hutahian merasa takut apabila Presiden Jokowi nantinya hanya akan dijadikan sebuah alat opini pada kasus Formula E. Tidak hanya menuliskan sebuah cuitan, namun Ferdinand Hutahian juga membagikan sebuah tanggapan layar dari sebuah berita online. Formula E, Presiden Jokowi akan putuskan venue balap di Jakarta. Tulis berita tersebut. Hingga kini cuitan yang dibagikan oleh Ferdinand Hutahian telah mendapat lebih dari 1.000 tanda suka, 265 retweet, serta 24 tweet kutipan. Jika ternyata terbukti ada indikasi korupsi, ya tinggal tangkap orang-orangnya. Jika yang bersangkutan semisal bagian penting dari Formula E, tinggal ganti yang lain. Saya rasa tak akan kekurangan manpower untuk menjadi bumper. Menyebut dan menyerat Presiden Jokowi ke dalam Formula E justru membuka kotak Pandora Anies sendiri. Berarti memang ada yang tidak beres di serangkaian ajang ini. Harapannya jika ada nama Presiden Jokowi maka KPK atau fraksi PDIP dan PSI akan sungkan. Itu harapan Anies, sebuah harapan yang kosong. Selanjutnya setelah nama Presiden Jokowi dicatut dan merebak kemana-mana, sekarang Anies meminta jadwal ingin bertemu dengan Presiden soal Formula E. Sungguh skenario yang mudah ditebak bukan? Kendati dia sebelumnya sudah berusaha membantah, tapi kemudian ingin bertemu itu bantahannya sama saja bohong besar. Anies ngebet ingin bertemu Presiden, tidak lain dan tidak bukan ingin publik membaca, seolah-olah membenarkan Presiden Jokowi masuk ke dalam pusaran Formula E. Wah, benar-benar Anies licik sekali. Pada akhirnya Anies ingin ngumpet di belakang Presiden Jokowi. Ia sangat tahu betul karena hanya Presiden satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mukanya. Mengapa tidak Yusuf Kala? Bisa apa Yusuf Kala soal Formula E? Sebab Yusuf Kala tahu anak didiknya itu sudah kebacut tergelincir disebabkan ambisinya yang sudah diubun-ubun mendapat panggung sebagai calon presiden. Tidak mau bersabar, akhirnya hancur. Kita akan lihat drama besarnya usai tak menjabat. Maka seperti yang kita baca, pihak istana justru mempertanyakan urgensinya soal keinginan Anies yang ingin bertemu dengan Presiden Jokowi. Kalau soal Formula E yang semestinya diatur oleh pemerintah daerah, mengapa harus libatkan presiden segala? Mengapa harus melibatkan presiden segala? Apa-apa kok presiden? Benar-benar tidak becus jadi pemimpin daerah. Kacau bener orang ini. Formula E diperuntukkan kaum borjuis. Masyarakat hanyalah penikmat. Sedang bisnis besar yang ada di belakang ajang tersebut dipegang orang-orang yang tajir melintir dengan segala kepentingannya. Anies berharap Formula E sukses dan berjalan sebagaimana mestinya, dan kemudian orang-orang melupakan program-program unggulannya di DKI Jakarta yang gagal total pula. Sesederhana itu. Dan jangan lupa, KPK juga jangan berhenti untuk mengungkap para tikus yang sudah beranak pinak di lumbung Formula E. Jika memang tidak bisa dibasmi, maka bakar saja lumbung tersebut. Bagaimana menurut Anda? Fahri Hamzah minta tolong Anies Baswedan cari Fadlizon, memang cocok, yang satu bebal, yang satu dungu. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber.
menurut saya ini adalah sebuah ironi gitu ya. Pada Gubernur Anies Baswedan diperlakukan lain. Ini adalah sebuah sikap yang diskriminatif menurut saya. Adalah Gubernur DKI, kita harus jujur. Dialah yang pertama kali sehingga kita mengenal istilah PSBB. Ya kan? Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Politikus Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengunggah foto masa muda politikus Partai Gerindra Fadlizon yang sedang bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di akun Twitternya. Dalam foto tersebut, Fadlizon tengah mengenakan jaket hoodie, sedangkan Anies Baswedan mengenakan kemeja motif kotak-kotak. Melansir dari Okezon, kata Fahri, Pak Gubernur Anies Baswedan tolong cari sahab inti Fadlizon. Cuitan serta postingan Fahri Hamzah itu mendapat 7.263 likes, 1.110 retweet, dan 156 tweet kutipan hingga berita ini ditulis sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Fahri Hamzah pun sudah mengizinkan Sindo News untuk mengutip cuitannya tersebut. Diketahui anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Fadlizon mendapatkan teguran dari partainya karena menyindir Presiden Joko Widodo belum meninjau banjir di Sintang, Kalimantan Barat. Teguran itu dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melalui Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani. Fadlizon dikenal sering mengkritik pemerintah. Sedangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat ini berada di dalam pemerintahan, menjabat Menteri Pertahanan. Sementara itu, sejak mendapat teguran, Fadlizon puasa melontarkan cuitan di Twitter hingga kini. Jujur saja, kita tidak tahu kapan Fadlizon akan aktif lagi di media sosial. Tapi memang lebih baik kalau dia tidak usah aktif lagi selamanya. Dia terlalu bising tidak jelas, bikin ribut dunia media sosial dengan kritikan sok pintar padahal banyak kontroversi. Setidaknya lebih damai kalau tidak ada orang ini. Jika disandingkan dengan Anies memang cocok nih si Fadli. Soalnya kan yang satu seolah-olah lepas tangan soal banjir, dan yang satu nyinyir pemerintah soal banjir. Yang juga dipikir gak masuk akal gitu. Sudah seharusnya kan pemimpin negara meninjau banjir, tapi kenapa dinyinyirin? Harusnya yang perlu dinyinyirin sama Fadli itu ya si Anies. Dia yang gak becus dalam menangani banjir. Kok menangani, meninjau saja hampir tidak pernah, iya kan? Yang saya tidak paham sampai sekarang adalah Fadlizon selalu nyinyir ke satu arah. Nyinyirnya selalu ke pemerintah. Ini adalah kritikan berat sebelah dan penuh diskriminasi. Sampai sekarang kalau tidak salah Fadli hingga kini tidak pernah mengkritik keras Prabowo. Aneh nggak? Masuk akal nggak kalau Fadli mengkritik Jokowi seolah terlalu banyak cacatnya, sedangkan dia tak pernah mengkritik Prabowo seolah terlalu sempurna tanpa celah. Ini no sense. Siapapun pasti punya kekurangan yang perlu dikritik dan dikoreksi. Tapi di mata Fadli, Prabowo seolah kayak orang yang serba sempurna sehingga tak perlu dikritik. Masuk akal nggak? Dari sini saja sudah ada yang ngawur kan? Makanya Fadli tidak layak jadi wakil rakyat. Lebih cocok disebut wakilnya orang-orang yang tidak senang, benci, atau sakit hati kepada pemerintah. Kalau sudah berat sebelah dan tidak adil, ngapain jadi wakil rakyat? Makanya ada bagusnya juga dia diam, setidaknya berkurang satu orang yang tidak bermutu yang bikin semerawut dunia demokrasi. Suruh Fadli kritik Anies atau Prabowo dulu lah, baru kita percaya kalau dia ini wakil rakyat. Harus adil ke semua eksekutif dan juga parpol. Tapi menurut saya awal mula dari semua ini adalah cuitan Fadli soal usulan agar Densus 88 dibubarkan saja. Ini mungkin adalah pemicu fatal, dan ketika Fadli bikin cuitan lain entah apa, akhirnya Prabowo tak punya pilihan dengan selain harus bertindak. Kata yang sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terpleset dan jatuh. Fadlizon ini contohnya. Merasa berolah tidak ada yang bisa menegurnya. Akhirnya kena batunya. Bagaimana kondisi sekarang ya? Siapa peduli?